Jadi ini lagi-lagi menjadi pembicaraan publik begitu ya. Kira-kira perlukah Budi Ari memberikan kesaksian? Biar clear gitu ya. Betul, kalau kita berkaca sama kasus sebelumnya yang melibatkan menteri juga, ada Dito Aryo Tejo yang datang ke pengadilan sebagai saksi, setelah itu memang kasusnya sudah clear aja begitu ya. Kira-kira kita langsung bertanya aja Put, sebenarnya perlukah Pak Budi Ari ini mengklarifikasi langsung di pengadilan? Siap gitu ya? nggak kira-kira Pak Budi Ari maupun juga timnya untuk memberikan pernyataan langsung? Karena memang sudah banyak desakan ya dari Komisi 3 juga sudah mendesak agar Pak Budi ini dihadirkan. Sudah ada narasumber kita di studio, ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi Bang Freddy. Pagi. Iya. Dan juga ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Ini kayaknya persatuan Batak-Batak lagi nih kita pagi ini. Pak Kudri, selamat pagi. Pagi. Horas Pak. Horas juga. Horas. Dan juga di sambungan Zoom ada Pak Kamilov Sagala, mantan Komisi Kejaksaan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Semuanya saya langsung ke di Bang studio. Freddy deh. Bang Freddy, sesuai dengan judul kita, kira-kira perlukah Budi Ari menjadi saksi dalam kasus ini? Sebetulnya kalau masalah perlu tidak perlu, yang paling tepat itu ditanya kepada JPU sebetulnya. Ya, karena yang punya list saksi itu dalam perkara pidana ini khususnya itu JPU. Oke, tapi dari pihak Projo menilainya seperti apa Bang? Ya nggak bisa, mekanismenya nggak mungkin Budi Ari kucluk-kucluk datang ke persidangan. Mekanismenya harus melalui JPU maupun dari penasihat hukum kalau terdakwa. Ya, kalau terdakwa menganggap misalnya keterangan Budi Ari bisa dianggap meringankan, dia bisa mengajukan itu kepada hakim untuk dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Nah, sebetulnya pihak JPU itu ada menerima berkas seharusnya dari dari penyidikan di Polri. Nah, itu waktu itu setahu saya Budi Ari itu udah diperiksa. Ya. Nah, cuman setahu saya juga itu disumpah, Pak. Disumpah, dia bea sumpah itu. Jadi biasanya juga itu memang persiapan untuk dibawa ke persidangan kalau ini saksinya nggak bisa hadir langsung di persidangan, jadi itu dibacakan. Biasanya proses persidangan pemeriksaan saksinya seperti itu. Tetapi tidak ada mekanisme seorang saksi, khususnya di dalam perkara yang sudah berjalan di persidangan, kucur-kucur datang dia minta diperiksa, dihadirkan sebagai saksi. Maksudnya nggak ucuk-ucuk datang, tapi maksud pandangan dari Bang Freddy ini, ya mungkin ada baiknya juga diundang gitu loh, dihadirkan misalnya Pak Budi Ari. Ya itu saya bilang tadi nggak ada mekanismenya, nggak ada mekanismenya. Tapi saya nggak tahu kalau ada tidak nama Budi Ari di list daftar saksi jaksa itu. Tapi kalau melihat perkembangan khususnya yang klaster 4 orang itu, sepertinya sudah nggak tahu ini udah memasuki, kalau sudah memasuki keterangan terdakwa biasanya saksi udah lewat. Biasanya saksi udah lewat dan berarti kalau Budi Ari nggak ada, berarti biasanya nggak ada itu. Oke. Gitu. Baik, saya ke Pak Kamilov. Pak Kamilov, ini kenapa jaksa belum juga menghadirkan Pak Budi Ari ini sebagai saksi? Padahal kan sudah jelas ya dituliskan dalam dakwaan, jaksa membacakan ada nama Pak Budi Ari juga di dalam sana. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini memang kepentingan jaksa untuk mengangkat kasus ini lebih clear. Yang bersangkutan harusnya diundang atau dipanggil. Kenapa? Karena di luaran sana berkembang hal-hal yang negatif ya. Sampai ke hal istilahnya politis dan segala macam, dan merugikan yang bersangkutan. Jadi ada istilah framing dan segala macam. Dan saya melihat jaksa harus sesuai tugas dan tupoksinya. Kenapa? Karena jaksa berhak memanggil saksi tambahan, walaupun tidak ada di list. Jadi kewenangan jaksa itu sangat besar untuk memanggil saksi. Tapi terbaca oleh saya, jaksa terkesan tidak ada rencana memanggil, sehingga akan melempar posisinya ini adalah yang memanggil adalah nanti majelis hakim. Kalau seperti ini, sepertinya jaksa dapat dikatakan tidak mengatakan bahwa mengawasi atau menegakkan keadilan dalam kasus ini itu tidak optimal. Jadi penting di sini Komisi Kejaksaan harus turun
Kenapa saya bilang harus turun Komisi Kejaksaan? Harus melihat, karena tugas Komisi Kejaksaan adalah mengawasi kinerja kejaksaan. Berikut juga Kompolnas. Kenapa? Proses ini adalah berupaya bermula dari kalau nggak salah itu dari kepolisian. Jadi kita harus semua penegak hukum harus sama-sama melakukan pengawasan dan begitu juga masyarakat. Saya perhatikan bisa dapat dikatakan nanti kinerja kejaksaan tidak optimal dan tidak profesional apabila yang bersangkutan tidak dipanggil. Kenapa? Karena dalam surat dakwaan sudah jelas namanya disebut dan beberapa saksi sudah mengatakan juga. Jadi ini kuat kemungkinan harus dipanggil sebagai saksi. Demikian. Jadi gimana Bang? Statementnya kan tadi sudah dibilang saksi tambahan mungkin aja dipanggil ke sana jika memang diperlukan begitu. Tanggapan Bang? Ya, bisa. Kan seperti saya katakan yang mengajukan itu kalau nggak jaksa, penasihat hukum diajukan. Nanti dilihat sama hakim. Ya, ini sesuai nggak ini saksi ini di dalam perkara ini. Tetapi yang saya lihat ya, untuk konteks perkara sampai sejauh ini, katakan Budiari memang disebut di dakwaan, tetapi ya saya berdasarkan dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi, ya bukan omongan saya. Ya sekali lagi, yang saya lihat itu hanya omon-omon, ya omon-omon dari para terdakwa itu, dari yang menjadi saksi itu katanya-katanya. Nah, jadi tidak ada bukti yang berkaitan, yang berhubungan, yang saling menguatkan antara keterangan mereka itu dengan bukti lain. Ya, nah tetapi memang bisa saja dihadirkan misalnya dikonfrontir, bisa saja untuk kepentingan itu. Dan sekali lagi saya nyatakan, ya kalau memang Budiari harus dihadirkan, Budiari sudah menyatakan beliau siap, tidak ada masalah untuk itu. Tidak ada masalah untuk itu, beliau sangat siap untuk itu. Iya. Semua sudah dipersiapkan berarti ya ketika memang nanti dipanggil. Karena memang ya tadi Putri juga bilang, desakan dari publik banyak, termasuk dari DPR juga mengatakan sebenarnya bisa seperti itu. Kalau kita berkaca sama yang tadi saya bilang, berkaca sama kasus yang melibatkan menteri sebelumnya juga kan ketika datang persidangan sudah clear begitu ya, setelah menjadi saksi ya Bang. Ya tapi publik harus memahami, publik harus mengerti bahwa bola itu bukan di Budiari. Karena mekanismenya nggak ada di datang kucluk-kucluk. Nah, kalau misalnya di dalam proses penyidikan mungkin masih bisa ya dia ketuk itu katakan penyidik, atau kalau masih penyelidikan, gua tahu ini tentang informasi begini, gua ada bukti ini segala macam, datang periksa dong. Tapi kalau sudah proses persidangan dia nggak bisa kucluk-kucluk seperti itu. Kalau Projo ngerasa ini perlu ada klarifikasi nggak sih Bang? Karena sudah mulai melebar kemana-mana nih Bang. Kalau klarifikasi, ya kita sudah sering melakukan di publik, di media. Tetapi di persidangan memang belum sampai sejauh ini kami melihatnya belum perlu. Karena sekali lagi saya katakan, dia sudah di BAP. Dia sudah di BAP, itu bisa dipakai di dalam persidangan, bisa dibacakan. Toh dia sudah disumpah. Ya, tetapi kalau sekali lagi, kalaupun itu diperlukan, Budiari siap. Baik, Pak Kudri, tadi Pak Kamilov bilang bahwa proses hukumnya ini jadi tidak optimal dan tidak maksimal begitu, karena nama Pak Budiari sendiri sudah disebut-sebut dalam persidangan, tapi belum juga diperiksa atau dihadirkan sebagai saksi. Jadi kan ini tadi udah disinggung ya, bergantung kepada surat dakwaan. Kalau di dalam surat dakwaan itu disebut, maka penuntut umum akan menghadirkan. Nah, surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum itu kan dasarnya berita acara yang ada di kepolisian. Nggak bisa mengarang-arang sendiri aja gitu. Jadi dasarnya harus berita acara. Nah, kalau misalnya penuntut umum tidak memanggil, ya itu kan berarti dia nggak bisa membuktikan surat dakwaannya. Ya kan? Nah kemungkinan menurut pendapat saya kalau disebut, ya karena saya nggak baca surat dakwaan, tapi kalau mendengar tadi keterangannya dari Damanik bahwa ini disebut, maka dia akan dihadirkan, ya kan? Nah karena selain disebut dia ada di dalam berita bekas acara. Andai kata penuntut umum ya tidak memanggil,
bisa saja hakim memanggil, kenapa nggak dipanggil gini. Nah, persoalannya tadi ya, kalau memang Pak Budi Ari ini pernah disumpah, itu menjaga-jaga kalau karena dia pejabat publik misalnya, sewaktu-waktu dipanggil, ya kan, dia tidak hadir bisa dibacakan. Tapi biasanya kalau bergantung kepada seberapa jauh pentingnya keterangannya dia. Kalau misalnya itu akan ditunda, oke, kalau keluar negeri kapan kembali gitu loh. Nah, memang mekanisme di KUHP itu ya memang dimungkinkan orang disumpah di dalam pemeriksaan di penyidikan. Kalau misalnya tempatnya tinggalnya jauh, ya kan, kita jangan membayangkan ini seperti di Jakarta. Kalau misalnya di daerah itu untuk menghadirkan atau dia tempatnya bukan di provinsi atau di tempat TKP atau di mana pengadilan itu akan diselenggarakan, itu misalnya bisa saja gitu loh. Nah jadi mekanisme itu bisa merugikan si terdakwa. Karena terdakwa mau mengkonfrontir. Tetapi bergantung juga ya, apakah terdakwa ini dia akan membela dirinya sendiri atau dia akan menutupi tindak pidana yang ininya. Ya itu bergantung juga kan. Ada juga kita tahu ada pembunuh bayaran ini ya dia itu kan. Jadi itu bergantung kepada jalannya persidangan itu sendiri gitu. Seberapa jauh bahwa keterangan seseorang saksi itu diperlukan atau tidak untuk menjelaskan ya mengenai perkara. Ya. Apalagi yang seperti saya katakan tadi bahwa ada peran ya di dalam surat dakwaan itu. Iya, betul. Nah kalau misalnya penuntut umum tidak menghadirkan, malah justru orang akan bertanya, kenapa? Kan kewajibannya penuntut umum untuk membuktikan. Gitu. Oke, baik Pak Kudri, kalau Anda lihat berkaca pada kasus ini sebenarnya, seberapa besar pentingnya keterangan yang jika Budi Ari memberikan keterangan dalam persidangan begitu dalam kasus ini? Begini, kalau untuk kepentingan terdakwa sendiri, tentunya untuk meringankan dia. Betul. Karena bukan dia hanya ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk kepentingan publik, ya tentu semua ini karena nggak ada orang yang bisa kebal hukum, ya semua harus ini kan gitu ya. Jadi kepentingan itu kepentingan siapa? Kepentingan si terdakwa atau kepentingan yang lebih besar lagi masyarakat? Ini kan tergantung kasusnya begitu. Iya, tergantung ininya juga. Nah, dalam kasus ini saya kira karena Pak Budi ini dia seorang menteri, ya tentu saya kira sih pantas ya untuk didengar gitu, supaya jangan memberikan image bahwa pemerintah ini atau misalnya ini terlibat di dalam judol ini gitu. Kalau memang terlibat itu kan memang ini. Jadi sebenarnya kesempatan juga untuk Pak Budi membela dirinya sendiri kalau dia memang mau hadir. Tapi memang betul, kalau dia nggak dipanggil dia nggak bisa datang, walaupun ya di dalam berkas ada, ya kan. Nah kemudian di dalam dakwaannya ada, tetapi hakim maupun penuntut umum tidak menghadir. Betul, nggak bisa orang hadir datang gitu loh, nggak bisa ini. Jadi saya kira ya untuk kepentingannya Pak Budi Ari ya sebaiknya dia hadir saja gitu. Kalau dipanggil. Kalau dipanggil, catatan itu ya. Oke, Pak Kudri, tapi gini, kalau misalnya sudah ada dalam surat dakwaan, artinya kan berdasarkan, itu kan dakwaan itu disusun berdasarkan penyelidikan berkas perkara dari aparat penegak hukum polisi gitu. Artinya kalau misalnya polisi sudah menciumkan adanya skenario-skenario yang dituliskan di surat dakwaan tadi, yang misalnya ada keterlibatan, pembagian alokasi dana segala macam. Tapi kenapa namanya tidak masuk dalam mungkin salah satu bagian dari terdakwa atau apapun itu? Karena kental sekali TPPU-nya kalau dari surat dakwaan tersebut ya. Menurut dugaan saya, penuntut umum ini hati-hati. Karena Pak Budi Ari ini menteri, ya kan? Kalau kan keterangan, saya katakan keterangan saksi itu bisa bohong, bisa benar, ya. Apalagi dia terdakwa itu bisa bohong, ya. Kalau terdakwa bohong ada sanksinya, kalau saksi itu berbohong ada sanksinya. Nah, tetapi kalau seseorang sudah memberikan
keterangan di depan pengadilan itu akan menjadi valid. Ya, jadi ini. Jadi saya kira ya ini kan diskresi ya, diskresi dari penuntut umum ya, apakah ini keterangan para saksi ini ya kan benar atau tidak. Karena kan tidak ada alat bukti lain. Ya, misalnya CCTV atau apa gitu ya. Ini jadi penuntut umum juga hati-hati ya, nggak mau sembarangan mentersangkakan atau dijadikan terdakwa misalnya ini. Ya. Tetapi karena polisi tidak pernah mentersangkakan, sulit untuk jaksa untuk mendakwa dia gitu loh. Ya kan, karena dia bukan tersangka. Nggak bisa seorang saksi langsung jadi terdakwa. Mesti jadi tersangka dulu gitu. Betul. Nah, kalau memang ini sudah terbukti, ya baik penyidik, ya kan, maupun penuntut umum bisa meminta supaya Pak Budi itu menjadikan tersangka gitu. Saya kira ini karena alat buktinya kurang ya. Alat buktinya kurang gitu ya. Oke, baik. Saya ke Pak Kamilov. Pak Kamilov, ini tadi statement yang dikatakan bahwa ada kehati-hatian begitu. Apakah ini bentuk kehati-hatian yang cukup membahayakan publik begitu ya? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Pak Kamilov. Pak Kamilov, kalau Anda melihat memang jaksa penuntut umum ini tampaknya memang hati-hati sekali atau memang menunggu hakim nanti yang akan menghadirkan Pak Budi Ari dalam persidangan atau seperti apa? Jadi kalau kita membaca persidangan, ini seperti kita menonton drama ya. Satu titik, dakwaan udah ada saksi setingkat dirjen, namanya Oki Situngkir, sudah menyampaikan itu. Ada saksi ahli, ada beberapa tersangka juga sudah menyampaikan. Nama ini berulang-ulang disebut. Kehati-hatian apa lagi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum? Menurut saya ini akan mengurangi kinerjanya kejaksaan. Setahu saya kejaksaan saat ini tinggi sekali, kinerjanya sangat baik sekali. Tapi gara-gara judul ini bisa turun kinerjanya. Jadi saya minta Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal maupun Jamwas sebagai pengawas internal itu harus turun ke lapangan. Artinya mengikuti sidang ini seperti apa. Begitu juga dari Komisi Yudisial dan juga dari Mahkamah Agung. Gimana nih hakim ini? Karena ini terang benderang ya, artinya masyarakat mengikuti. Kenapa hal ini dibiarkan? Karena ini akan menunjukkan bahwa penegakan hukum kita makin lemah gitu. Hanya gara-gara kasus judul. Padahal kejaksaan tindakan untuk korupsi itu luar biasa. Berhasilnya mereka menegakkannya. Kenapa hal judul saya gagal gitu? Padahal ini sangat mudah, sudah ada bukti dan kesaksian yang sudah terang benderang. Kenapa tidak hanya dipanggil? Itu memanggil itu bukannya hal susah. Beliau ada di Indonesia, yang bersangkutan ada di Indonesia. Jaksa-jaksa harus berani. Kalau tidak berani, jaksa harus diperiksa nih sama Komisi Kejaksaan dan Jamwas. Ada apa di balik ini? Menurut saya, ini hal-hal yang di luar peradilan yang terjadi. Dan ini tidak harus masuk ke ranah hukum. Artinya ini adalah ranah hukum yang harus ditegakkan di ruang pengadilan. Di situ ada jaksa, di situ ada hakim, dan semuanya harus menunjukkan kinerja terbaik untuk mengungkap kasus judul ini, siapapun itu. Karena di Indonesia penegakan hukum itu tidak melihat siapa pejabatnya, siapa tertingginya, siapa pemegang kekuasaan, tapi hukum yang menjadi panglima di negeri ini. Oke, Pak Kamilov, kalau sudah disebut tapi tidak dihadirkan, ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya, ini tujuan yang tahu, ya di belakang layar ini siapa ya? Kita nggak tahu di belakang layar dari jaksa siapa, di belakang layarnya hakim siapa. Menurut saya, ini yang di belakang layar ini tidak harus mempengaruhi peradilan ini. Karena peradilan ini harus bebas dari pengaruh-pengaruh itu. Jadi ketakutan-ketakutan ini tidak perlu terjadi. Kalau ada tangan-tangan yang bermain di dalam kasus ini. Menurut saya, kalau ada tangan-tangan bermain di dalam kasus ini harus diungkap oleh polisi. Kepolisian harus turun tangan. Tapi kalau polisi juga diam, ini kita khawatir judul ini sulit untuk ditegakkan dalam penegakan hukum. Oke, baik. Bang Freddy mungkin mau menanggapi, katanya ada tangan-tangan mungkin yang bermain di sana. Ya, tadi beliau mengatakan kalau ada
tangan-tangan yang bermain harusnya itu kan di luar. Ketika di persidangan susah harusnya tangan-tangan itu masuk. Saya sepakat dengan itu, tapi saya justru melihat ya kepentingan Budiari perlu dihadirkan sebagai saksi di persidangan ataupun tidak, justru saya melihat kepentingan pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Saya melihatnya ya, memang ada nama Budiari seperti saya jelaskan tadi situ ya, berdasarkan omon-omon para terdakwa. Ya. Dan itu mungkin bawaan dari BAP, dari berkas perkara, biasanya kan seperti itu. Tapi justru yang saya lihat ya, berdasarkan fakta-fakta persidangan ini ya, keterangan yang membawa nama-nama Budiari itu justru sangat lemah. Tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung, bahkan keterangan terdakwa, keterangan saksi sudah membantah itu semua. Sehingga saya lihat justru kalau di sini kan Budiari bukan terdakwa ya, ini publik juga harus paham, harus mengerti. Jadi Budiari itu bukan terdakwa, jadi tidak ada kepentingan jaksa untuk membuktikan Budiari terlibat. Ya, selain memang dia tidak terlibat berdasarkan fakta persidangan, jadi kepentingan jaksa dalam perkara ini bukan membuktikan Budiari terlibat dalam judul. Jadi yang perlu dibuktikan adalah para terdakwa. Dan itu sudah menurut saya, itu sudah clear 100% para terdakwa itu terlibat dan pasti vonislah bersalah itu. Ya, tetapi dalam konteks Budiari, kepentingan terdakwa tidak ada di situ. Kepentingan JPU tidak ada di situ ya, untuk membuat Budiari kira-kira menjadi bersalah di dalam ini. Nah, dari sisi penasihat hukum, justru Budiari ini kalau keterangannya justru memberatkan mereka, otomatis mereka nggak mau menghadirkan Budiari. Nah, tetapi saya sepakat tadi dari Pak Sitompul, kalau memang untuk kepentingan publik dan itu dilihat hakim, ya, baik apakah untuk mengklirkan nama Budiari, untuk mengklirkan di publik, ya, kalau memang kita atau hakim menganggap itu penting, ya, boleh saja, silahkan saja. Dan Budiari saya yakin juga tidak ada masalah dengan itu. Ya. Dia senang juga, dari awal dia mengatakan sudah siap untuk itu, tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi, ya, mekanismenya memang Budiari harus dipanggil di persidangan. Tidak ada mekanisme dia kucul-kucul hadir di situ. Tetapi saya mau merespon Pak Sitompul tadi, saya percaya JPU dalam hal ini profesional, ya, kepentingannya kepentingan pembuktian. Berdasarkan fakta persidangan, justru saya lihat tidak ada kepentingan menghadirkan Budiari di situ. Bahkan saya nggak tahu BAP-nya itu, yang saya pahami, kalaupun itu dibacakan, memang itu semua menyudutkan kalau untuk membuktikan si terdakwa sih memang iya. Tetapi kalau untuk menyudutkan Budiari, 100% itu tidak ada sama sekali. Gitu loh. Untuk membuat dia kelihatan bersalah, ya, dari keterangannya itu tidak, sama sekali tidak. Saya tahu persis apa yang disampaikan dia. Yang dia sampaikan adalah selama dia menjabat apa yang dia lakukan. Nah, misalnya dia mengeluarkan keputusan menteri, mengeluarkan permen, mengeluarkan edaran seperti ini, mengeluarkan perintah ini seperti ini. Itulah yang setahu saya yang dilakukan, yang dikeluarkan Budiari dalam BAP-nya. Dan itu malah memperkuat dia, melemahkan para terdakwa ini. Demikian. Baik. Pak Kudri, kalau dihadirkan untuk memberikan keterangan, oke, pastinya kalau bertahan pada statementnya Bang Freddy, membantah semua tuduhan, memberatkan terdakwa. Tapi untuk JPU-nya sendiri dampaknya bagaimana? Begini, ini publik ini tergiring bahwa Pak Budi itu menerima uang atau tidak. Ini bukan perkara korupsi. Ini adalah tindak pidana umum, ya, yang dikaitkan Undang-Undang ITE, makanya ada muatan judi. Jadi ini bukan soal menerima uang atau tidak. Nah, kita ingat ada pasal 55, 56 dan 57 KUHP. Ya, diantaranya itu penyertaan dan pemberian pembantuan. Ya kan? Kalau orang yang memberikan penyertaan, apakah dia ada peran di dalam itu atau dia setidak-tidaknya memberikan bantuan, ya, memberikan ini. Ini yang
mesti kita lihat gitu loh. Karena kan sudah kita dengar bahwa saya lupa nama terdakwa yang tidak semestinya tidak bisa menjadi pegawai karena bukan sarjana, tetapi karena katanya stafnya Pak Menteri itu katanya karena ini permintaan Pak Menteri. Atensi gitu. Ya ini gitu loh. Ya ini kan mesti artinya apakah ada peran ikut serta atau dia memberikan bantuan Dalam hal ya gitu loh. rekrutmen tadi. Ya gitu loh ya. Nah atau satu lagi kenapa dipindahkan dari lantai 2 ke lantai 8? Nah ini kan, itu kan ini juga bukan keterangannya nih, karena ini keterangan stafnya Pak Menteri. Betul. Nah itu kan mesti dijelaskan gitu. Keterkaitannya. Ditanya Pak Menteri bener nggak nih anak buahnya bilang di sidangan bilang begini gitu loh. Kalau nggak setidak-tidaknya kalau dia tidak ikut serta dia memberikan bantuan. Nah ini juga saya kira bisa menyeret ke perkara korupsi. Ya ini kan masih pidana umum. Korupsinya itu penyalahgunaan wewenang. Ya ini jadi saya kira juga ya kita juga mesti lihat lebih holistik itu ya. Kita selain tadi saya katakan tadi bahwa untuk membersihkan namanya Pak Menteri kalau nggak terlibat atau kan kita tahu setiap orang yang melanggar hukum ya apalagi tidak pidana harus mengenakan sanksi, jadi tidak boleh karena equality before the law, semua orang mesti dihukum. Ya tadi saya nggak tahu apa maksudnya ada tangan-tangan bermain, saya nggak tahu kayak itu ya, saya nggak tahu itu, saya nggak ikut. Tapi kalau dari sisi saya bilang itu bisa memungkinkan pasal 55, 56, 57 dari tindak pidana umum dan bisa ini kalau memang ini terbukti ada peraturan yang dilanggar yang dilewati tanpa alasan yang dibenarkan, ini kena pasal 3 Undang-Undang Korupsi, penyalahgunaan wewenang. Jadi saya kira itu kepentingannya gitu ya. Oke, baik. Ini kepentingannya juga dari publik ingin mengetahui begitu ya. Kalau tadi Bang Freddy bilang ya ini bukan untuk membuktikan keterlibatan dari Budi Ari di sana karena bukan itu agendanya begitu. Tapi lagi-lagi publik mengharapkan ada klarifikasi resmi. Semoga misalnya nanti dipanggil Pak Budi Ari juga sudah siap begitu ya Bang ya. Supaya ini bisa clear dan ketika memang nanti menjerat nama lainnya juga bisa segera diputuskan dalam persidangan nanti. Kalau kata Bang Freddy nggak bisa ujuk-ujuk datang ke persidangan, mungkin bisa datang ke TV One Pak Budi Ari. Nah ini kan perwakilan Budi Ari. Kalau di sini bisa ujuk-ujuk datang loh Bang. Baik, terima Saksi auditur. Tapi begini saya kira untuk publik. Boleh singkat aja. Jadi di dalam teori pembuktian itu ada namanya direct proving. Jadi pembuktian secara langsung, direct evidence. Terus indirect proving. Dan di dalam hukum acara pidana kita ada petunjuk. Petunjuk itu sebenarnya bukan bukti langsung kayak gitu. Dia itu ya ini. Kan misalnya itu saya kira jadi mesti diinikan itu bukan hanya bukti saksi, surat, dokumen dan ahli itu, tetapi ada persesuaian ya, persesuaian antara cerita-cerita dan alat bukti itu gitu loh. Jadi nggak ada yang sesuai Pak. Oke, kita tunggu ya Bang episode selanjutnya ya Bang Freddy. Nggak ada yang sesuai, rekayasa semua ini. Oke, terima kasih Bang Freddy, Pak Kudri dan Pak Kamilov sudah bergabung pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi.